Adi Budi Utomo, Angkatan 2017. Saya dari kelompok 5. Pada video ini saya akan membahas materi tentang manusia, keragaman, dan kesetaraan. Poin pertama yaitu hakikat keragaman dan kesetaraan manusia. Penduduk dunia terdiri dari manusia dari berbagai suku, bangsa, agama, dan bahasa. Semuanya memiliki cara hidup dan cara pandang yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat kita kategorikan sebagai keragaman. Keragaman dapat diartikan sebagai suatu perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Setiap orang, suku, masyarakat di dunia memiliki cara hidup dan pandangan yang berbeda antara yang satu dan yang lainnya. Contohnya saja perbedaan antara orang barat dan orang timur. Misalnya dalam hal waktu, otomatis orang barat akan tepat waktu, sedangkan orang timur akan molor atau yang sering atau bahasa gaulnya jam karet. Kita sebagai individu akan berbeda dengan seorang individu lainnya. Demikian pula kita sebagai masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lainnya. Wajar bila setiap orang memiliki pandangan, pendapat, dan pola pikir yang berbeda. Kesetaraan adalah komitmen bersama yang perlu untuk terus dipupuk dan dikembangkan dalam proses berbangsa dan bernegara. Di hadapan Tuhan, semua manusia itu sama, baik itu derajatnya, kedudukannya, atau tingkatannya. Perbedaannya adalah tingkat ketakwaan manusia kepada Tuhan. Dengan demikian, kesetaraan akan membuat manusia yang beragam merasa sama. Mereka akan saling menghargai satu sama lainnya. Poin berikutnya, kemajemukan dalam dinamika sosial budaya. Keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat yang majemuk. Majemuk berarti banyak ragam, beraneka jenis, dan berjenis-jenis. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Keanekaragaman di Indonesia merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia. Mengingat bahwa di Indonesia banyak perbedaan yang terdiri dari berbagai kelompok ras, adat istiadat, suku bangsa, bahasa, dan perbedaan agama, sehingga menjadikan kelompok-kelompok yang terjadi di dalam masyarakat memiliki tingkat perkembangan kebudayaan baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Perbedaan kebudayaan dalam bangsa Indonesia dapat dilihat baik antara kelompok yang ada di dalam satu golongan sosial yang dikategorikan dalam kelompok horizontal tertentu, sedangkan dalam kelompok vertikal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan tingkat ekonomi, pendapatan, pemukiman, pekerjaan, dan kedudukan sosial politik. Masalah yang biasanya dihadapi oleh masyarakat majemuk adalah adanya persentuhan dan saling hubungan antar kebudayaan dan suku bangsa dengan kebudayaan lokal dan kebudayaan nasional. Berdasarkan tingkat perkembangan sistem teknologi pengetahuan, kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia ini setidaknya bisa lebih menerima perbedaan-perbedaan yang terjadi. Dengan teknologi, setiap individu bisa melihat banyak kemajemukan yang ada di Indonesia, baik kelompok horizontal maupun vertikal, dan mampu menerima sikap perbedaan di berbagai kalangan masyarakat. Poin ketiganya yaitu kemajemukan dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial budaya bangsa. Keragaman dan kesetaraan dalam konteks kekayaan sosial budaya bangsa salah satunya adalah dengan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia.
Dengan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, perkembangan kebudayaan bangsa yang hendak dimajukan itu terselenggara tanpa ketentuan arah serta tanpa memperhatikan keberagaman masyarakat dengan segala kebutuhan yang timbul dalam proses perkembangan masyarakat. Pada hakikatnya, setiap kelompok, golongan, suku, agama, dan yang berbeda satu dengan yang lainnya melebur dan bersepakat membentuk kesuku bangsaan yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Kesadaran akan kemajemukan bangsa Indonesia sesungguhnya sudah tercermin dengan baik melalui semboyan bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sudah secara umum bahwa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Kemajemukan bangsa terutama karena adanya kemajemukan etnik disebut juga suku bangsa. Di samping itu, kemajemukan dalam hal ras, agama, golongan, tingkat ekonomi, dan gender. Beragamnya etnik di Indonesia menyebabkan banyak ragam budaya, tradisi, kepercayaan, dan peranata kebudayaan lainnya, karena setiap tradisi pada dasarnya menghasilkan kebudayaan. Di negara demokrasi, kedudukan dan perlakuan yang sama dari warga negara merupakan ciri utama, sebab demokrasi menganut prinsip persamaan dan kebebasan. Persamaan kedudukan di antara warga negara, misalnya dalam bidang kehidupan, seperti persamaan dalam bidang politik, hukum, kesempatan, ekonomi, dan sosial. Demikian juga dengan perubahan sosial, karena munculnya perbedaan dan keragaman tidak selalu dimaknai secara negatif. Contohnya saja di dunia sepak bola, sekarang ini banyak sekali klub bola yang memasukkan pemain asing untuk memperkuat klubnya. Poin berikutnya, problematika keragaman dan kesetaraan serta solusinya dalam kehidupan. Yang pertama, ada problema keragaman serta solusinya dalam kehidupan. Keragaman adalah modal, tetapi sekaligus potensi konflik. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khasana budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun, kondisi aneka budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Konflik atau pertentangan terdiri atas dua fase, yaitu fase disharmoni dan fase disintegrasi. Fase disharmoni menunjuk pada adanya perbedaan pandangan tentang tujuan, nilai, norma, dan tindakan antar kelompok. Sedangkan fase disintegrasi merupakan fase di mana sudah tidak dapat lagi disatukannya pandangan, nilai, norma, dan tindakan. Kelompok yang menyebabkan pertentangan antar kelompok. Konflik yang terjadi di masyarakat ini sesungguhnya bukan disebabkan oleh adanya perbedaan atau keragaman itu sendiri. Adanya perbedaan ras, etnik, dan agama tidak harus menjadikan kita bertikai dengan pihak lain. Masalah itu muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok masyarakat dan budaya lain inilah justru yang dapat jadi pemicu konflik. Jadi yang dibutuhkan adalah adanya kesadaran untuk menghargai, menghormati, serta menegakkan prinsip kesetaraan atau kesederajatan antar masyarakat tersebut. Masing-masing warga daerah bisa saling mengenal, memahami, menghayati, dan bisa saling berkomunikasi. Keterbukaan, kedewasaan sikap, pemikiran global yang bersifat inklusif, serta kedewasaan sikap serta kesadaran kebersamaan dalam mengarungi sejarah merupakan modal yang sangat menentukan bagi terwujudnya sebuah bangsa Indonesia yang menyatu dalam keragaman dan beragam dalam kesatuan. Sikap inilah yang perlu dikembangkan dalam pola pikir masyarakat kita. Yang bagian keduanya, problema kesetaraan serta solusinya dalam kehidupan.
Kesetaraan atau kesederajatan bermakna adanya persamaan kedudukan manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap untuk mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban sebagai sesama manusia. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan masyarakat, jaminan akan persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Problema yang sering terjadi dalam kehidupan umumnya adalah munculnya sikap dan perilaku untuk tidak mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar manusia. Perilaku yang membedakan orang itu disebut diskriminasi. Diskriminasi bertolak belakang dengan kesetaraan, bahkan menjadi problema utama terwujudnya kesetaraan manusia. Diskriminasi merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia atau bentuk ketidakadilan. Perilaku diskriminasi tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan, karena itu perlu dihapuskan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, upaya menekan dan menghapus praktik-praktik diskriminasi adalah melalui perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di setiap ranah kehidupan manusia. Bangsa Indonesia sudah memiliki komitmen kuat untuk melindungi dan menegakkan hak asasi warga negara melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal penghapusan diskriminasi ini, pemerintah wajib bertanggung jawab, menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Di sisi lain, masyarakat juga berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. Jadi, sampai sini materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang.